Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada hari ini kita bicarakan tentang adabul masaibi wal kurabi, yaitu adab-adab ketika mendapatkan musibah dan juga kesulitan. Al-kurab ya, kesulitan. La yakadu insanun yakhlu min masaiba yamurru biha fi hayatihi. Hampir-hampir manusia itu tidak pernah terlepas dari musibah-musibah yang ia lewati dalam kehidupannya, ya. Min dhaya'i malin, berupa hilangnya harta, au faqdi azizin, atau meninggalnya orang yang dicintai, au maradin, atau penyakit, au nahwihi, atau yang sejenisnya. Wa yanbaghi lil muslimi an ya'rifa man lazi yanbaghi an yata'addaba bihi hiyala hazihil masaibi. Dan patut bagi seorang muslim untuk mengetahui apa adab-adab yang patut ia terapkan ketika atau terhadap musibah-musibah ini. Jadi manusia itu tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam musibah ketika dia hidup di dunia ini. Musibah dengan berbagai macam bentuknya, seperti hilangnya harta, meninggalnya orang yang cintai, penyakit atau sejenisnya. Oleh sebab itu seseorang harus mengetahui, mempelajari, mengetahui adab-adab yang hendaknya dia terapkan ketika dia mendapatkan musibah. Famin zalika, di antara adab tersebut, al-adabul awwalu as-sabru 'alaiha. Adab yang pertama, bersabar terhadap musibah. Wa hadza a'zamu adabiha. Ini merupakan adab terhadap musibah yang paling utama, yaitu bersabar menghadapi musibah tersebut. An yasbiral mu'minu 'alal musibati allati tanzilu bihi. Ya, seorang mukmin bersabar atas musibah yang menimpanya. Wa min hadza sabr, di antara bentuk kesabaran tersebut, habsul qalbi anit tasakhuti, yaitu menahan hati dari tasakhut, dari memperlihatkan kebencian, ketidaksukaan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Wa habsul lisani anasyaqwa, menahan lisan daripada mengeluh. Wa habsul jawarihi amma yughdibullah ta'ala, dan menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Min natmil khudud, berupa menampar pipi, wa syaqqil juyub, merobek saku baju, wa khamshi al-wujuh, dan juga mencakar-cakar wajah, wa natfil sya'ri, mencabut rambut, wa du'a'i bida'wal jahiliyah, dan berdoa seperti doanya ya orang-orang jahiliyah. Wa yanbaghi an yakuna hadza sabru 'inda sima'il azani khabara al-musibati li awwali marratin, dan kesabaran tersebut patut ketika seseorang mendengar berita musibah di awal marrah, pertama kali. Wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya adalah ketika pertama kali mendengarkan berita tentang musibah. Jadi adab yang pertama ketika kita mendapatkan musibah adalah bersabar. Ya, seorang mukmin dituntut untuk bersabar atas musibah yang menimpanya. Bersabar artinya menahan diri dari menampakkan ketidaksukaan, ya, kebencian terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, menahan lisan dari mengeluh, menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ketika seseorang mendapatkan musibah? Seperti menampar-nampar pipi, merobek baju, mencakar wajah, mencabut rambut, kemudian ya berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah, ya, seperti mengatakan wahai sandaranku, tidak ada lagi tempatku bersandar setelah kamu pergi, dan seterusnya. Kemudian kesabaran itu hendaknya adalah ketika pertama kali mendengar berita tentang musibah tersebut. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya adalah ketika mendengar berita musibah untuk pertama kali. Wa ba'dun nasi 'indama ya'tihi khabarul musibati yaf'alu katsiran mimma harramahullah. Ya, sebagian orang ketika datang kepadanya berita tentang suatu musibah, dia melakukan banyak hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mimma sabaqa zikruhu, yang telah disebutkan sebelumnya. Summa iza hada'a wartaha tarahu yaqul, kemudian ketika dia sudah tenang dan tentram, yaqulu, kamu lihat dia mengatakan Allahumma sabbirna. Dia mengatakan, ya Allah, sabarkanlah kami. Alhamdulillahi ala sabar. Dia mengatakan segala puji bagi Allah atas kesabaran. Wa nahwu zalik, dan yang sejenisnya. Wa halla kana sabru 'inda sadmatil ula. Ya, kenapa kesabaran itu bukan ketika pertama kali mendengarkan musibah? Ya, sebagian orang ketika dia mendengar musibah yang menimpanya, atau dia melihat merasakan musibah yang menimpanya, dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian setelah dirinya tenang, setelah dirinya tenang, dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersabar. Dia mengatakan alhamdulillah atas kesabaran dan sejenisnya. Padahal kesabaran yang sebenarnya itu adalah kesabaran ketika pertama kali mendengarkan musibah. Wa mimma yu'inul insana ala sabri ilmuhu wa mimma yu'inul insana ala sabri ilmuhu annal jazaa'a wa tasakhuta lan yarudda min qadarillahi syai'an. Di antara yang bisa membantu seseorang manusia untuk bersabar adalah pengetahuannya bahwa keluh kesah, bahwa tasakhut itu memperlihatkan kebencian terhadap takdir Allah, lan yarudda min qadarillahi syai'a, tidak akan mengembalikan apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sama sekali. Ya, di antara yang bisa membantu kita untuk bersabar adalah bahwa apa yang telah Allah takdirkan ya terjadi itu tidak akan bisa ditolak lagi. Ya, walan yu'assira fi haqiqatil hal. Ya, dan ya keluh kesah dan juga sikap tidak menerima takdir Allah itu tidak akan merubah apapun sama sekali. Walan yajniyal insanu min waraihi illa sakhatallahi ta'ala. Kalau seseorang ya berkeluh kesah, ya benci dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan memetik dari sikap tersebut kecuali kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Lakinnahu in ahsana tasabbura ujira ala zalika. Namun kalau dia bisa bersabar dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh pahala. Wal qada'u madin, dan takdir Allah tetap berlaku. Wa in lam yasbir asima, jika dia tidak bersabar dia akan berdosa. Wal qada'u madin ala kulli hal, dan takdir Allah tetap berlaku ya ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Fal yasbir sabral muttaqina sabran ikhtiyariya, maka hendaklah dia bersabar dengan kesabaran orang-orang yang bertakwa, yaitu sabar ikhtiyari. La sabral bahaimi sabran ittirariyan, bukan kesabaran binatang yang merupakan sabar ittirari. Sabar ada dua, yaitu sabar dengan pilihan sendiri dan sabar karena terpaksa. Ya, sabar dengan pilihan sendiri itulah yang diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena sabar terpaksa seperti sabarnya binatang menghadapi penyakit, itu sabar ittirari, sabar yang terpaksa tidak diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seseorang bersabar atas apa yang menimpanya, tidak memperlihatkan keluh kesah, kemudian tidak memperlihatkan dan juga tidak mengucapkan hal-hal yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla, maka itu akan mendapatkan dan mendatangkan pahala dari sisi Allah untuknya. Dan kemudian juga kalau dia tidak bisa bersabar atas apa yang menimpa, atas musibah yang dia hadapi, maka takdir Allah Azza wa Jalla tidak bisa ditolak sama sekali, dan dia mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa bersabar. Ya, ini adab yang pertama ya, yaitu as-sabru 'alaiha, bersabar atas musibah yang menimpa. Al-adabu tsani, adab yang kedua, ihtisabil musibati was-sabru 'alaiha, yaitu mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa dan bersabar atas musibah tersebut. Fayam bagi an yaltamisal ajra minallahi ta'ala fi hadza as-sabar. Dia hendaknya mencari atau mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla atas kesabaran ini. Fayasbiru ibtigha'a maw'udillahi minal ajri was thawab. Dia bersabar karena mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan berupa pahala dan ganjaran. Wayasbiru annallaha amarahu bisabar. Dan dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bersabar. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang sangat diutamakan ya. Wa yatazakkar in faqada azizan ladaihi qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingat ketika dia kehilangan seseorang yang disayanginya, dia ingat akan sabda Nabi SAW. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaa'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Ya, Allah SWT berfirman, tidak ada bagi hambaku yang beriman, ya, indi, di sisiku, jazaa'an berupa pahala, iza qabattu safiyahu, jika aku mencabut nyawa orang yang dikasihinya, min ahli dunia, dari penghuni dunia ini, summa ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut, illal jannah, kecuali balasannya adalah surga. Ya, Allah SWT berfirman, seorang hamba mukmin ya
ketika dicabut oleh Allah nyawa orang yang dikasihinya dari penghuni dunia ini, kemudian dia berharap pahala atas Allah Azza wa Jalla atas musibah menimpanya tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala kepadanya berupa surga. Wa safiyuhu ay habibuhu. Safiyuhu, ya, kata Allah, iza qabattu safiyahu. Apa itu safiyahu? Ay habibahu, ay habibuhu, yaitu kekasihnya, ya, orang-orang yang dikasihinya, min waladin, baik berupa anak, aw walidin, atau orang tua, aw nahwihi, atau yang sejenisnya. Wa hakaza, dan demikianlah, fa inna Allah Ta'ala wa'ada bil ajril azimi ala sabri alal masaib. Demikianlah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar atas kesabaran menghadapi musibah. Walakin bisyarti ay yakuna sabru ibtigha'a wajhillah. Tapi dengan syarat bahwa kesabaran itu karena semata-mata mencari karunia dari Allah. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb mereka. Fayam bagi an yakuna sabru lillahi ta'ala. Maka sepatutnya kesabaran itu adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. La sabral maghlubi ala amrihi, bukan kesabaran orang yang dikalahkan atas urusannya. Bal sabrar radhi biqada'illahil musallimi lahu, tapi kesabaran orang yang ridha dengan qada Allah dan menerimanya. Jadi ketika seseorang mendapatkan musibah, maka hendaklah dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah dia bersabar, ya, atas musibah yang menimpa tersebut. Jika seorang hamba bersabar atas musibah yang menimpanya, maka Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan surga, ya, ketika dia bersabar atas musibah yang menimpanya, seperti kematian orang-orang yang disayangi, anak, orang tua, saudara, dan seterusnya. Dia bersabar, lalu Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala kepadanya berupa surga, ya. Al-adabu tsani, adab yang ketiga, al-istirja'u wa du'aul musibah, yaitu mengucapkan istirja dan doa ketika mengucapkan musibah, ketika ditimpa musibah. Fa yaqulul mar'u 'inda nuzulil musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka dia mengucapkan doa tertimpa musibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan kepadaku pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik dari musibah yang menimpaku. Faqad qala Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di antara adab, ya, ketika seseorang mendapatkan musibah adalah dia istirja dan mengucapkan doa mendapat musibah. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disambung dengan doa mendapatkan musibah, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah, ya, untukku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang bersabar dalam Al-Qur'anul Karim. Apa ciri-ciri orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itu orang yang mendapatkan pujian, ampunan, dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberikan tuntunan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa oleh suatu musibah, fa yaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah untukku yang lebih baik daripada musibah tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan mengganti untuknya lebih baik daripada musibah tersebut. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan ketika mendapatkan musibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha,
apa karunia yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ganti untuknya ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Qalat Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, siapakah orang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rumah pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa inni qultuha, kemudian aku mengucapkan doa tersebut, kata Ummu Salamah, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah azza wajalla menjadikan ganti untukku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Salamah, ya, ketika dia ditimpa oleh musibah, yaitu meninggalnya suaminya Abu Salamah, ya, dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapat musibah, yaitu istirja, kemudian membaca doa tertimpa musibah. Kemudian Allah Azza wa Jalla ganti, ya, untuk Ummu Salamah ini yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya, yaitu kematian suaminya. Allah ganti dengan Rasulullah SAW sebagai suaminya. Wa yaqulu kadzalika, dan dia juga mengucapkan seharusnya ketika tertimpa musibah, Allahu Rabbi la syarika lahu, Tuhan Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya sama sekali. Fa inna zalika yakshifu anhu al-masaiba wal balaa biiznillah, karena sesungguhnya yang demikian itu akan menghilangkan darinya musibah-musibah dan bala bencana biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man asabahu hammun aw ghammun aw sukmun aw shiddatun faqala Allahu Rabbi la syarika lahu kushifa atau kashafa zalika anhu, barang siapa yang ditimpa oleh kegundahan atau kesedihan atau penyakit atau kesempitan, maka dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarika lahu, Allah adalah Tuhanku, tidak ada sekutu baginya, kasyafa zalika anhu, maka akan disingkapkan oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah semua musibah yang menimpanya. Oleh sebab itu, ketika seorang ditimpa oleh musibah, maka hendaklah dia pertama mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian dia menyambung dengan doa Allahu Rabbi la syarika lahu. Keutamaannya sangat luar biasa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya ketika orang membaca doa ini? Allah ganti dengan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya, ya. Kemudian Allah hilangkan kesedihan, kegundahan yang dialami oleh seseorang. Wa yad'u kadzalika bi du'ail makrubil ladzi zakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dia hendaknya juga berdoa dengan doa orang yang ditimpa kesulitan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da'watul makrub, doa-doa orang yang tertimpa kesulitan, Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, janganlah engkau biarkan aku bertumpu kepada diriku sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, perbaikilah wahai Allah urusanku semuanya, ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Wa yaqulu kadzalika kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan dia juga mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana iza karabahu amrun, bahwa Nabi SAW jika tertimpa oleh suatu urusan, beliau berkata, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, saya memohon pertolongan kepada engkau dengan rahmat engkau. Inilah doa-doa yang hendaknya kita baca ketika kita ditimpa oleh musibah, ya. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, ijtinabu kulli ma yughdibullah, yaitu menghindari, menjauhi segala sesuatu yang membuat Allah murka. Wa zalika min jinsil jahri bisu'i minal qawli. Yang demikian itu seperti mengucapkan dengan jelas ucapan-ucapan yang buruk. Walabmi, juga menampar pipi. Wa syaqqil juyub, merobek saku. Wa khamsil wujuh, juga mencakar-cakar wajah. Wa halqis syu'ur, mencukur rambut. Wa niyaha, dan meratap. Wa syaqwa ilan nasi, dan juga mengeluh kepada manusia. Wa du'a'i bil maut, minta dimatikan. Wal waili was subur, mengucapkan minta di kehancuran dan kebinasaan, wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Fa hadza kulluhu yughdibullah ta'ala, semuanya ini membuat
mendatangkan kemarahan Allah Ta'ala, wa yunafi sabra alal masaib, dan akan meniadakan kesabaran terhadap musibah, wa ridha biha, dan keridhaan dengannya. Wa tajidu tafsil al-qawli fi hadzal umur fi hadzal kitab fi fasli adabil janaiz. Kamu akan dapatkan rincian pembicaraan tentang urusan-urusan ini fi hadzal kitab, dalam kitab ini, fi fasli adabil janaiz, dalam pasal tentang adab-adab jenazah, wa fi fasli iyadatil marid, dan juga dalam pasal tentang menjenguk orang sakit. Nah, jadi ketika mendapatkan musibah, seseorang harus menjaga lisannya. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Jangan menampar pipi, jangan merobek baju, jangan mencakar wajah, jangan mencukur rambut, jangan meratap, jangan mengeluh kepada manusia, jangan minta supaya dimatikan, ya. Jangan juga berucap hal-hal yang buruk, ya, karena semua itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan menghilangkan kesabaran atas musibah, dan menghilangkan juga pahala ridha dengan musibah tersebut. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, adamu syaqwa ilal khalqi, yaitu tidak mengeluh ke manusia. Fahaza akhassu darajati syaqwa. Ini adalah tingkatan mengeluh yang paling rendah. An yashkwal insanu khaliqahu ilan nas, di mana seseorang mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Ini adalah tingkatan mengeluh yang paling rendah, ya. Fa yashku arhamar rahimin allazi huwa arhamu bihi min nafsihi wa min ummihi yashkuhu ilal khalqi. Dia mengeluhkan Allah yang penyayang dari semua yang menyayangi, allazi huwa arhamu bihi min nafsihi, yang merupakan Rabb yang lebih sayang kepadanya daripada dia sendiri terhadap dirinya, lebih sayang kepadanya dari ibunya. Yashkuhu ilal khalqi, lalu dia mengeluhkan Tuhan tersebut kepada makhluk. Lima btalahu bihi, karena musibah yang Allah timpakan kepadanya. Wa halin nasu arhamu bihi min Allah Ta'ala, apakah manusia lebih sayang kepada manusia daripada Allah Ta'ala? Wa sadaqa man qal, dan benarlah orang yang mengatakan, wa iza atatka musibatun fasbir laha, jika musibah menimpamu maka bersabarlah. Sabral karimi fa innahu huwa ahzamu, yaitu kesabaran orang yang mulia, sesungguhnya itulah yang lebih tepat, ya. Fa huwa ahzamu, itu yang lebih baik. Wa idza syaqauta ilal khalaiqi, jika kamu mengeluh kepada makhluk, innama tashkur rahima ilal ladzi la yarham, sesungguhnya itu sama artinya dengan mengeluhkan Rabb yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Jadi ketika seseorang ditimpa oleh musibah, jangan mengeluh kepada manusia, jangan mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih, yang lebih kasih kepada diri kita daripada diri kita sendiri, lebih kasih kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Jangan dikeluhkan Allah kepada manusia, ya. Apakah manusia lebih sayang kepada seseorang daripada Allah Azza wa Jalla? Ketika kita mendapatkan musibah, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang menimpa kita tersebut. Jangan mengeluhkan kepada manusia. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Al-adabus sadisu, adab yang keenam, tahwinul musibati ala nafsi bi zikril mauti, ya, yaitu meringankan musibah atas diri kita dengan mengingat kematian. Fa in tazakkara al-mauta, jika seseorang ingat akan kematian, wal musibatal kubra bi faqdanin nafsi, dan musibah yang paling besar dengan hilangnya jiwa, wa khurujir ruhi, dan keluarnya nyawa, wa qita'il amali, terhentinya amal, kullu zalika mimma yaj'alul musaba yashkuru bi basatatil musibati allati nazalat bihi. Semua itu menjadikan orang yang ditimpa musibah merasa kecilnya musibah yang turun dengannya. Ketika seseorang mendapatkan musibah selain kematian, maka dia ingat bahwa musibah yang menimpanya itu bukanlah musibah yang besar. Dia harus ingat dengan musibah yang lebih besar dari itu. Apa itu musibah yang lebih besar daripada musibah menimpa seorang? Misalnya seorang kehilangan hartanya. Dia harus ingat bahwa musibah kehilangan harta tidak lebih besar daripada kehilangan nyawa. Ya, tidak lebih besar daripada musibah meninggal dunia, ya. Kalau seseorang bisa bersikap seperti itu, maka musibah yang menimpanya itu akan terasa ringan bagi dia, ya. Kullu zalika mimma yaj'alul musaba yash'uru bi basatatil musibati allati nazala bihi. Semua itu akan menjadikan orang yang tertimpa musibah merasa sederhananya, kecilnya musibah yang menimpanya. Wa hawa
niha, dan sepelenya musibah tersebut. Iza ma qisat bi musibatil maut, apabila dibandingkan diukur dengan musibah kematian. Waqad samallahu ta'ala al-mauta musibatan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebut kematian itu dengan musibah. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu musibah kematian menimpa kalian. Jadi jika seseorang mendapatkan musibah, penyakit, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan jabatan, ya, dan sebagainya, maka hendaklah dia sadar bahwa dia tidak ditimpa dengan musibah yang lebih besar dari semua itu. Apa musibah lebih besar dari semua itu? Yaitu kematian. Ingatlah dia bahwa ada musibah yang lebih besar dari semua itu, yaitu musibah kematian. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut kematian itu dengan musibah. Wa mimma yadullu ala anna zikral mauti yuhawwilul masaib qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan bahwa mengingat kematian bisa meringankan musibah-musibah yang menimpa adalah sabda Nabi SAW. Kata beliau, "Aktsiru zikra hazimil lazzat." Berbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, al-maut, yaitu kematian. Fa innahu lam yazkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasa'ahu 'alaihim. Tidaklah seseorang yang mengingat kematian ketika hidupnya susah kecuali Allah akan buat kehidupannya lapang. Ternyata kesempitan yang diterima oleh seseorang dalam kehidupannya belum ada apa-apanya dengan musibah kematian. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha 'alaihim. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia sedang senang, ketika dia sedang kaya, kecuali dia akan menjadikan kehidupannya itu menjadi kehidupan yang penuh dengan kesadaran, ya. Oleh sebab itu seseorang ketika tertimpa musibah hendaklah dia mengingat musibah yang paling besar, yaitu kematian. Ya, ketika seseorang dalam kesulitan, hendaklah dia ingat bahwa ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpanya, yaitu kematian. Begitu juga ketika seseorang dalam kenikmatan, dalam kekayaan, dalam kecukupan, supaya dia jangan sampai bermaksiat dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Dia harus ingat dengan kematian yang akan menimpanya. Barangkali ini yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang berbahagia ini dari adab-adab ketika menghadapi musibah dan kesulitan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.